Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam budaya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Kurnia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Perilaku Pembelian Reusable Menstrual Product. Dan kali ini tesis saya diampu langsung oleh dosen bimbing saya, yaitu Bu Sari Winahyut. Latar belakang pada penelitian kali ini terkait dengan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang diisukan oleh Indonesia bahwa menjadi isu yang diperhatikan dalam masyarakat seluruh dunia. Dan jika kalian ketahui bahwa permasalahan ataupun kampanye dari seluruh sampah di Indonesia dan di dunia masih menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Kampanye penggunaan barang-barang ramah lingkungan kian menjadi perhatian mulai dari sebutan plastik, gerakan membawa botol minum, merupakan dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di dunia. Terkait dengan permasalahan tersebut, salah satu permasalahan yang masih belum menjadi topik utama adalah penanganan produk menstruasi perempuan yang ternyata menjadi salah satu kontributor dalam pencemaran lingkungan. Permasalahan mengenai menstrual hygiene management merupakan permasalahan yang menjadi salah satu isu untuk melakukan solusi dari permasalahan produk menstruasi ini. Dalam permasalahan MHM tersebut, dalam worldbank.org menunjukkan bahwa kesehatan dan kebersihan menstruasi menjadi isu sangat krusial bagi terwujudnya kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Dan jika dilihat dari fakta Sustaination, menyatakan bahwa sanitary pad memiliki waktu sekitar 200 sampai 800 tahun untuk terdegradasi ataupun terurai. Dan jika terlihat dari data Adminduk per Juni 2021, diproyeksikan sekitar 229.372 jiwa akan menghasilkan sampah sebesar 190,5 ribu ton per harinya. Pro kontra dari pembalut sekali pakai masih sangat banyak. Sehingga hal yang menjadi pro dan hal yang menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak menggunakan pembalut sekali pakai memungkinkan dikarenakan adanya kepraktisan, harga yang terjangkau dan mudah untuk dicari. Padahal pada lingkungan, pembalut sekali pakai menghasilkan emisi karbon sebanyak 15 juta per tahun. Dan jika dikalkulasikan dalam proyeksi, hasil dari sampah yang dihasilkan di Indonesia itu sendiri sampai dengan 26 ton per harinya ada sampah pembalut yang akan datang ke TPA. Selanjutnya, karena permasalahan isu sampah maupun isu lingkungan serta permasalahan MHM tadi, saya melakukan mini survei untuk mengidentifikasi variabel apa yang bisa dijadikan masalah dalam permasalahan ini. Dari mini survei tersebut menghasilkan 137 responden dan yang saya tanyakan terkait dengan sumber informasi produk menstruasi pertama yang mereka dapatkan. Yang pertama dan paling besar mereka mendapatkan dari teman dan lingkungan, yaitu sebesar 43%, ibu dan keluarga sebesar 42,5%, iklan dan media yang sangat sedikit sekitar 14,5%. Jika didapatkan pada mini survei tersebut, responden yang mengenal dan mengetahui reusable menstrual product mencapai hingga 87,6% dan 51,2% diantaranya masih menggunakan pembalut sekali pakai. Namun, jika ditanyakan tentang ketertarikan untuk memilih dan mempelajari reusable menstrual product, responden yang memiliki respon positif terhadap produk tersebut sekitar 97,2%. Lalu dibukakan dalam bentuk pertanyaan terbuka, alasan responden yang masih belum beralih ke RMP adalah kurangnya informasi penggunaan dan keamanan produk, biaya yang mahal dan ribet, dan fasilitas yang kurang memadai, takut dan masih sedikit yang menggunakan, dan belum sering melihat bentuknya sehingga masih banyak yang belum mencoba.
Lalu dari latar belakang serta mini survei yang dihasilkan, saya menemukan rumusan masalah, yaitu sikap positif yang dimiliki konsumen terhadap reusable menstrual product cenderung tinggi, namun tidak linear dengan niat pembelian yang masih di kelompok rendah. Niat pembelian serta informasi terhadap menstruasi ramah lingkungan tersebut yang masih sedikit dan masih dianggap hal yang tabu sehingga menjadi masalah dalam industri tersebut. Maka penting bagi pengusaha dalam melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku pembelian konsumen terhadap reusable menstrual product. Dari penelitian ini, pertanyaan yang akan saya teliti ada 7, yaitu apakah pengetahuan produk berpengaruh positif pada persepsi resiko terhadap reusable menstrual product. Yang kedua, apakah persepsi resiko berpengaruh positif pada sikap. Yang ketiga, apakah kepedulian lingkungan berpengaruh positif pada sikap. Yang keempat, apakah persepsi resiko berpengaruh positif pada norma subjektif. Yang kelima, apakah persepsi resiko berpengaruh positif kepada persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan. Yang keenam, apakah norma subjektif berpengaruh positif pada niat berperilaku pembelian. Dan yang ketujuh, apakah persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan berpengaruh positif pada niat perilaku pembelian. Landasan teori pada penelitian kali ini, saya menggunakan teori perilaku konsumen yang saya tajuk dari Kotler dan Keller yang menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana tindakan seseorang, organisasi, dan kelompok dalam membeli, memilih, dan menggunakan ide, produk, maupun jasa dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Model perilaku konsumen menjelaskan bahwa stimuli ataupun rangsangan dihasilkan dari informasi mengenai produk, harga, lokasi, dan promosi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, teori yang saya pakai adalah teori of planned behavior atau teori perilaku berencana. TPB ini menafsirkan ada 3 faktor dalam penentu konsepsi niat konsumen. Niat yang didasarkan pada variabel yaitu sikap atau attitude, norma subjektif atau norm subjektif norm, dan perceived behavior control atau persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan. Dari 3 faktor ini akan menjadi variabel laten dalam definisi operasional yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu sikap, nantinya akan mengacu kepada tingkat evaluasi yang dirasakan oleh konsumen di dalamnya yang mendapatkan penilaian negatif ataupun positif dari individu terhadap kinerja suatu perilaku. Sedangkan yang kedua yaitu norma subjektif yang akan mengacu pada persepsi individu tentang referensi opini yang signifikan terhadap suatu perilaku. Dan yang ketiga adalah persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan dengan mengacu kepada pemahaman keterbatasan yang dimiliki seseorang dalam memilih perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu keempat adalah pengetahuan yang nantinya akan mengacu kepada seberapa baik konsumen memahami informasi tentang ciri dan karakter konsekuensi dan manfaat positif dan nilai yang dipuaskan terkait RMP tersebut. Dan yang kelima itu ada persepsi resiko yang diukur melalui seberapa jauh persepsi responden terhadap resiko yang didapatkan dalam pembelian RMP. Persepsi dapat bernilai negatif maupun positif dengan memberikan kesan positif terhadap produk yang ditawarkan akan memiliki kecenderungan persepsi positif akan dapat terjadi. Dan yang keenam yaitu kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan didefinisikan sebagai sikap atau perilaku individu dalam mengupayakan pencegahan kerusakan pada lingkungan. Mengacu kepada penilaian dan kesadaran seseorang yang peduli terhadap permasalahan lingkungan yang akan dihadapi pada saat ini. Dan yang ketujuh yaitu niat pembelian. Pembelian hijau mengacu kepada pembelian produk yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan serta produk yang digunakan secara berkelanjutan sehingga mampu didaur ulang dan bermanfaat bagi keberlangsungan pelestarian lingkungan dan akan diukur melalui sejauh mana seorang berniat dalam melakukan pembelian produk ramah lingkungan. Pada penelitian ini, hipotesis penelitian ataupun kerangka penelitian telah saya paparkan pada layar, dan penelitian ini tuh terinspirasi dari artikel yang berjudul Applying Knowledge, Social Concern, and Perceived Risk in Plant Behavior Theory for Tourism in COVID-19 Pandemic,
yang dipublikasikan oleh Rahma Fitria et al. Pada tahun 2021. Sehingga dari Rahma Fitria ini, saya melakukan upgrading terkait dengan variabel karena mengikuti kesesuaian latar belakang serta objek yang saya teliti. Sehingga social concern saya ganti dan saya ubah menjadi environment concern, yaitu kepedulian lingkungan. Sehingga hipotesis penelitian yang didapatkan yaitu hipotesis pertama yaitu pengetahuan berpengaruh positif pada persepsi resiko. Hipotesis kedua yaitu persepsi resiko berpengaruh positif pada sikap. Hipotesis 3, kepedulian lingkungan berpengaruh positif pada sikap. Dan hipotesis keempat, persepsi resiko berpengaruh positif pada norma subjektif. Hipotesis 5, yaitu persepsi resiko berpengaruh positif pada persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan. Dan hipotesis 6, yaitu norma subjektif berpengaruh positif pada niat berperilaku. Hipotesis 7, persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan berpengaruh positif pada niat berperilaku pembelian. Dan hipotesis 8, sikap berpengaruh positif pada niat perilaku pembelian terhadap reusable wasteful product. Metode penelitian pada tesis saya kali ini menggunakan desain penelitian yaitu kuantitatif deskriptif cross-sectional, dan di mana sumber data yang didapatkan melalui survei secara online melalui Google Form, dan survei ini bersifat self-administrated survei dan dengan instrumen penelitian menggunakan screening serta pendahuluan untuk menyaring responden yang memenuhi kriteria sampel. Pertanyaan ini akan diukur menggunakan skala Likert dengan skor poin 1-5, dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Populasi dari penelitian ini menggunakan perempuan Indonesia yang belum pernah membeli RMP dan telah dapat menentukan keputusan dalam memilih produk menstruasi yang digunakan sehari-hari. Sampel yang akan digunakan menggunakan judgmental sampling, dan kriteria responden memiliki umur 20-40 tahun dengan pengetahuan tentang gaya hidup ramah lingkungan, serta responden yang masih menggunakan disposal pad atau pembalut sekali pakai, dan responden sudah mengenal bentuk dan produk yang digolongkan dengan reusable menstrual product. Metode analisis data yang akan digunakan menggunakan SEM partial least square atau SEM variant based yang akan dioperasikan menggunakan aplikasi Smart PLS. Hasil analisis data dari penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner mendapatkan total pengisian Google Form sebesar 303 responden. Namun sebanyak 43 tidak memiliki kriteria yang sesuai dikarenakan cakupan umur yang tidak memenuhi yaitu rentang 20-40 tahun, tidak mengikuti gaya hidup ramah lingkungan, dan sudah melakukan pembelian produk menstruasi yang tergolong RMP. Setelah dilakukan screening, responden yang memiliki kriteria yang sesuai dan mengisi kuesioner sampai akhir adalah 260 responden. Dari analisis data, profil responden yang didapatkan, mayoritas usia yang didapatkan sebesar 85,4% didominasi oleh usia 20-27 tahun dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa dan pekerja operasional sebesar 78,8%. Tingkat pendidikan memenuhi SMA dan D4 atau S1 sebesar 86,9%, dan pendapatan itu di range rupiah 1 juta sampai dengan 4,5 juta sebesar 76%. Analisis deskriptif pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa nilai minimum seluruh variabel yang digunakan adalah 1, sedangkan nilai untuk maksimumnya adalah 5. Namun dari variabel indikator dari pengetahuan, persepsi resiko, kepedulian lingkungan, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan, dan niat pembelian, yang memiliki nilai paling tinggi adalah pada variabel kepedulian lingkungan, sehingga mengindikasikan bahwa responden mengacu kepada variabel kepedulian lingkungan untuk menggunakan dan untuk memberikan niat pembelian kepada reusable menstrual product tersebut.
Pada penggunaan Smart PLS, uji hipotesis yang saya dapatkan ada pada gambar yang telah ada di layar. Dari hasil uji hipotesis tersebut, dari 8 hipotesis yang saya ikutkan pada penelitian ini, semuanya dengan hasil uji didukung. Pada pembahasan, hasil uji hipotesis mendapati bahwa dari seluruh hipotesis yang terdukung, nilai yang paling tinggi memiliki yang berhubungan langsung kepada niat pembelian adalah variabel sikap dengan nilai 0,402, dan jika ditelaah lagi dari seluruh hasil uji hipotesis, hipotesis yang paling memiliki nilai paling tinggi adalah pengetahuan pengaruh kepada persepsi resiko sebesar 0,770. Di sini saya paparkan terkait dengan hasil spesifik indirect effect yang menjelaskan terkait dengan hubungan tidak langsung pada kerangka pemikiran yang telah saya uji. Dari spesifik indirect effect ini, seluruhan hasil mendapati bahwa semuanya memiliki hubungan secara tidak langsung, dan dari seluruh jalur yang memiliki hubungan tidak langsung ini, yang memiliki nilai paling tinggi adalah pada jalur 2, yaitu dihasilkan bahwa persepsi resiko memediasi secara tidak langsung variabel pengetahuan dan variabel persepsi kontrol keperilakuan yang dirasakan. Jika dilihat lagi, terdapat ada nilai yang paling tinggi kepada niat pembelian, yaitu pada jalur 8 yang diartikan adalah persepsi kontrol keperilakuan memediasi secara tidak langsung variabel persepsi resiko dan variabel niat pembelian, yaitu sebesar 0,276. Namun, jika ditelaah lagi melalui hasil uji hipotesis, variabel yang paling tinggi adalah sikap, sehingga jalur yang paling tinggi itu sikap ada pada nilai tertinggi kedua pada jalur 6, yaitu sebesar 0,2223, dengan jalur yaitu variabel sikap memediasi secara tidak langsung variabel kepedulian lingkungan dan variabel niat pembelian. Simpulan dan saran pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah simpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap niat pembelian rasio bermutual produk adalah variabel sikap. Kecenderungan responden perempuan yang memiliki rasa tanggung jawab dan sikap yang positif terhadap permasalahan lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Adopsi gaya hidup ramah lingkungan yang berdasarkan pendirian dan keyakinan akan memberikan pengaruh terhadap niat konsumen dalam membeli produk ramah lingkungan. Hasil jalur spesifik indirect effect tertinggi adalah persepsi kontrol keperilakuan yang memediasi secara tidak langsung terhadap persepsi resiko dan niat pembelian, dan variabel sikap yang memediasi secara tidak langsung kepedulian lingkungan, variabel kepedulian lingkungan, dan niat pembelian. Implikasi pada penelitian kali ini, pemasar perlu memperhatikan dan mempertimbangkan edukasi konsumen terhadap fakta produk menstruasi ramah lingkungan yang menjadi fokus dalam permasalahan produk menstruasi yang belum memiliki keberagaman informasi yang relevan. Pemasar perlu memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada konsumen terkait kesadaran tentang hygiene yang didorong oleh orang tua, pendidik, dan lingkungan terdekat. Pemasar perlu memperhatikan alat komunikasi yang dibutuhkan oleh generasi muda dalam menyebarkan informasi dan memiliki kecenderungan didapatkan dari kelompok referensi dan orang-orang yang telah dipercaya menjadi panutan untuk mengaplikasikan gaya hidup ramah lingkungan. Keterbatasan dan saran pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan responden secara offline dan online sehingga keberagaman perspektif akan lebih luas. Dan berdasarkan uji model struktural, variabel niat pembelian RMP pada penelitian ini dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang akan sesuai dengan konteks penelitian tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penelitian tesis saya terkait dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku pembelian reusable menstrual product. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.